Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Roksanyani, NIM 05342108, perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya dan kelompok saya susun. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Lerat. Presentasi ini tidak hanya menjelaskan isi RPP, tetapi juga memperlihatkan proses penyusunannya secara logis, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Gambaran umum dari RPP yang telah kami susun. RPP ini dirancang untuk 3 materi utama pada semester ganjil, yaitu yang pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian Quran Surat Asy-Syams, Quran Surah Ali Imran ayat 190, serta hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Berdasarkan Quran Surah Al-Lail ayat 1-11 dan hadis-hadis pendukung. Setiap materi dikembangkan dengan memperhatikan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, hingga strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Secara umum, tujuan pembelajaran dari ketiga RPP ini adalah meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis, membekali peserta didik dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman menghadapi kehidupan, meningkatkan kehusyukan ibadah, terutama sholat, melalui pemahaman isi kandungan ayat dan hadis. Tujuan-tujuan ini dirancang agar pembelajaran Al-Quran Hadis tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk struktur pembelajarannya, yang pertama, kegiatan pendahuluan. Jadi pada setiap pertemuan, guru mengawali kelas dengan membaca doa bersama dan memohon keberkahan ilmu. Setelah itu, guru mengondisikan kelas agar nyaman dan disiplin. Terus yang terakhir, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik agar siap belajar. Langkah ini tuh penting karena materi Al-Quran Hadis membutuhkan suasana belajar yang tenang dan penuh penghormatan. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, RPP menerapkan pendekatan 4C dan literasi. Yang pertama, literasi. Peserta didik diajak untuk mengamati, membaca, dan memahami teks atau hadis. Misalnya mereka menonton tayangan visual tentang sejarah pewahyuan, membaca ayat-ayat dalam mushaf, lalu menuliskan kembali pemahamannya. Setelah itu ada critical thinking. Jadi guru memberikan pertanyaan faktual hingga hipotetik. Contohnya tentang apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana fenomena alam membuktikan kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya ada collaboration. Jadi peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi, menganalisis makna ayat, memilah pesan utama, lalu menyusun presentasi. Untuk selanjutnya ada communication. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara klasikal. Teman-teman yang lain memberikan tanggapan dan terjadilah proses saling belajar. Setelah itu ada creativity. Di akhir kegiatan, guru mengajak peserta didik membuat kesimpulan kreatif. Bisa dalam bentuk mind mapping, video singkat, atau refleksi pribadi tentang penerapan ayat-ayat dalam kehidupan. Kegiatan penutup. Pada penutup pelajaran, guru dan peserta didik bersama-sama menyusun rangkuman.
Guru memastikan poin penting sudah dipahami, kemudian pelajaran ditutup dengan syukur dan doa. Bagian ini berfungsi untuk memperkuat pemahaman serta membangun kesadaran spiritual di akhir proses belajar. Untuk kegiatan selanjutnya, penilaian. Jadi penilaian dalam RPP yang sudah disusun mencangkup 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu sikap melalui observasi. Sikap bisa berupa kesopanan, kerjasama, ketekunan, dan kejujuran. Setelah itu ada penilaian pengetahuan, bisa melalui tes lisan, tes tulis, atau tanya jawab tentang arti ayat atau isi kandungan dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada keterampilan dengan melalui presentasi, hafalan ayat, atau proyek kreatif seperti poster refleksi. Dengan penilaian yang beragam, guru dapat melihat perkembangan peserta didik secara utuh. Demikian presentasi RPP Al-Quran Hadis kelas 7 kelompok 5. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan menunjukkan bagaimana RPP ini dirancang secara sistematis, kreatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.